Buduters kembali lagi ke podcast selanjutnya. Kita ketemu lagi di narasumber kita. Kalau tadi kan kita narasumbernya di antara tahun 80-an, 60-an. Nah sekarang kita ketemu dengan narasumber dari Budut angkatan 2004, yaitu Bang Vasco Rusimi. Betul ya Bang ya? Gue junior. Oh iya, enggak dong Bang. Kalau gue kan 2017 Bang. Iya. Gue 2018. Oh gitu, lebih muda ya. Tapi emang orang percaya sih Bang. Gitu ya? Iya. Peres ya? Enggak Bang. Ampun Bang. Nah, Bang Vasco ini udah 2004. Kiprahnya juga udah cukup luar biasa. Beliau juga seorang pengusaha, konten kreator, juga politisi juga di Indonesia. Ia menjabat sebagai staf khusus Wakil Ketua DPR RI dan juga Ketua DPP Bidang Pengelolaan Opini Publik di Partai Gerindra ya Bang ya. Dan juga aktif di salah satu konten kreator di kanal YouTube-nya. Boleh nanti di-subscribe nih di bawah ya. Namanya Macan Idealis. Wah, ini udah lumayan juga, tadi udah ceki-ceki nih subscribernya udah berapa, ternyata udah jutaan juga loh guys. Mantap nih Bang Vasco nih. Terus juga Bang Vasco ini dipercaya menjadi Wakil Direktur IT di Badan Penanganan Nasional atau BPN Prabowo Sandi waktu jadi pemilu 2019 ya Bang ya. Wah, mantap. Oke Bang, kita sedikit aja nih Bang langsung, karena kita temanya adalah Reuni Akbar 2023. Nah jadi Reuni Akbar ini adalah Reuni Akbar yang ke-10 Bang di tahun 2023. Kalau kita lihat dari tahun 94 sampai dengan 2023 kurang lebih kan Budut udah 77 tahun ya Bang ya berdiri. Nah, pengen tahu sih Bang. Tahun berapa? Awalnya 96 ya. Betul. 46 sampai dengan 2023 kurang lebih. Jadi pertama kali merdeka Budut langsung udah ada. Betul Bang. Itu sekolah pertama kalau tadi SMA 1. Betul. Kalau saya dari Sebelumnya kan di pada masa pemerintahan Belanda Budut itu apa namanya? Aduh, apa sih ya? Nah itu juga kurang Kan tahu. sekali kita kerjain hostnya kan. Itu host mikir keras gitu Bang. Pokoknya tadi sih Ya dia tua lah, sama satu lah pokoknya ya. Dari SMA narasumber pertama di Indonesia gitu ya. Betul, dari narasumber sebelumnya sih katanya itu adalah sekolah pertama di Indonesia Bang. Mas Eda kasih bro angkatan 1 gitu misalnya. Diundang, ada Bang. Enggak, lu undang dong, undang. Mungkin ya, nanti kita explore lagi ya. Tim tolong di-explore Angkatan nih. pertama-tama SMA 1 berdiri gitu kan. Iya benar. Menarik. Kayaknya menarik itu Bang. Jadi kita tahu ya sejarah Iya, SMA dulu kayak gimana gitu kan. Benar. Selama ini zaman lu sekolah kayak gimana, zaman kita sekolah gimana, zaman beliau-beliau itu sekolah gimana. Betul, pasti kan perkembangannya pesat juga kan. Selama Walaupun 70 umurnya kakek kita panggilnya abang tetap gitu kan. Betul. Tadi Senior. Tadi juga ketemu Bang Tony di angkatan 66 juga Iya. manggilnya Bang ya. Jadi kan kita Iwan Pemeli gitu di SMA Negeri 1 Bang. Paling ini sih Bang, tema kita tahun ini itu adalah bahagianya kita. Wah, bahagianya kita menjadi alumni dari SMA. Bahagia kan udah dekat lebaran bro. Betul. THR udah keluar kan. Benar dong. Pokoknya tinggal bahagia di situ. Iya, kalau THR belum keluar podcastnya agak lemes. Iya, tapi kalau pengusaha pusing bro, nggak bahagia. Keluar THR. Betul Bang. Apalagi Bang Vasco baru lapor pajak juga kan pasti. Aduh. Nah Bang, kita mau sedikit flashback aja sih Bang. Di tahun 2004 itu saat Bang Vasco jadi pelajar, waktu itu Budut itu kayak gimana sih Bang di 2004 itu kan tahun lulus kita ya, tahun lulus ya. Betul, pasti 2002. 2001 masuk. 2001, 2, 3 ya. Iya, sorry 2002 masuk berarti. Iya betul, 2004 kan. Nah, sebenarnya masa-masa sekolah ya gue merasanya kayak masa tanpa beban aja ya, santai gue mau ngapain aja hari ini, ngapain besok ini, ya paling ya gitulah. Pernah satu kondisi ini lucu nih, ini dulu beberapa ada satu kan gurunya masih ada nggak ya sekarang. Gue nggak enak ngomongnya. Jadi gue di kelas cukup agak nakal lah dulu, cukup agak nakal, tapi ranking nggak pernah hilang bro. Gitu jadi pernah suatu saat gue dipanggil wali kelas, gue nggak usah sebut lah sama gurunya. Orang tua gue dipanggil, ada satu kejadian itu, ini gue tahu juga dari bokap gue cerita sama gue. Dibilang, Pak ini Vasco begini, kelakuannya begini, kata bokap gue, Bu kalau Vasco begitu, ya udah nilainya hancurin aja Bu. Kalaupun nggak usah dinaikin kelasnya, ya bisa Pak, ini nilainya bagus semua. Jadi bokap bilang, terus gimana? Ya terus dia jalanin lagi, tapi buat gue gini ya, belajar, main gitu. Jadi SMA 1 itu banyak banget kenangan yang bikin gue ya ada kebanggaan kadang-kadang ya, walaupun setelah gue masuk di SMA 1 gue pindah ke UI itu kan, di teknik kimia di UI itu memang 5 tahun. Ini lucu nih, ini cerita menarik nih buat teman-teman anak muda nih.
Tapi nggak apa-apa lah anak-anak teknik gas petrokimia tahu. Jadi di TGPUI itu pada angkatan gue berubah nama menjadi teknik kimia. Nah disayembarakanlah sebuah logo dan Mars itu ya. Akhirnya gue ikutan dan gue menang di Marsnya. Nah kalau bicara plagiat itu kan 8 bar bro. Betul. Gue masukin 7 bar, Marsnya mirip Mars Budut. Ini pengakuan dosa nih, Lo bisa putar Mars Teknik Kimia UI, itu nadanya 7 barnya mirip Mars Budut. Karena jujur gue bete bro, gue masuk teknik itu, gak usah bicara di jurusan gue, di teknik UI pada generasi gue tuh 5 tahun ke atas sama 5 tahun ke bawah nggak ada anak budut bro. Jadi gue pengen gue sendirian bener di situ kan. Jadi gue pengennya di saat nanti suatu saat gue udah keluar ada anak budut masuk situ. Ini kayak Mars Budut ya. Gitu loh, gue pengen gitu. Jadi ada sebuah kenangan yang gue tinggalin di sana. Jadi kan kalau kita bicara legacy ya jadinya. Gue pengen ya di situ segitunya kebanggaan gue akan budut sampai di kampus gue tinggalin legacy gue. Karena Mars Budut itu sampai sekarang pun masih kita gunakan gitu. Tadi juga sempat Mars Budut itu juga tercanangkan di tahun 66. Itu sampai sekarang juga masih familiar dan mungkin nanti buat yang lainnya yang mau masuk teknik kimia UI dan adik-adik yang mau masuk Budut terus tiba-tiba masuk kimia UI juga pasti bakalan familiar dengan lagu-lagu. Iya. Harapan gue gitu di sana kan gini. Kalau di kampus itu kan Mars Teknik Kimia UI, gue di Teknik Kimia UI itu pasti selalu diputar setiap ada penerimaan mahasiswa baru kan. Pas dia baru masuk, loh kok ini mirip Mas Budut ya nggak? Gue pengen gitu loh bro. Jadi wah ini pasti anak Budut yang bikin nih. Gitu loh. Bener-bener. Ya itu apa ya kebanggaan gue akan Budut di situ yang akhirnya gue perlu terapin ke dunia gue sampai saat ini. Ya di saat ditanya ke siapapun gue dengan bangganya gue bilang gue SMA 1 Jakarta. Ya SMA pertama, ya memang pada masa senior kita SMA 1 ini keren banget kan. Betul. Bicara passing grade, bicara rating keren banget. Tapi buat gue ya gak kalah keren lah harusnya generasi gue itu. Walaupun pembenaran sih kadang-kadang, tapi ya keren lah. Jadi patokan kerennya di ini kan biasanya SMA itu dimasuk negeri berapa persen masuk ini kan. Kalau tadi bicara apa loh, kenangan ya? Kenangannya bang, kadang-kadang gini loh bang, kita kan sebagai SMA Negeri 1 nih bang. Kalau tadi narasumber sebelumnya itu menyangkutkan tentang kebersamaan dan solidaritas gitu. Kenangan tentang teman atau tentang guru yang istilahnya masuk dalam kehidupannya bang Fas. Karena kan zaman-zamannya SMA itu kan mencari jati diri ya bang ya. Tapi pernah satu kelas bang gue nggak sih? Enggak ya? Gue pernah waktu itu di kelas 2 waktu itu ya. Ini lucu. Jadi dulu itu di kelas gue itu gue pernah gojek cabut cuma satu kelas bro. Wah, semua kosong, jadi satu hari itu semua kelas kosong. Ini lucu. Mungkin teman-teman dulu angkatan gue di kelas 28 ingat ini. Satu kelas cabut semua dan guru bingung. Ini kemana satu kelas ini? Dan itu dipromotornya oleh siapa itu? Ya kira-kira gitulah ya. Kira-kira itu yang menarik juga dan banyak lah. Gue kebetulan di SMA juga seneng ikut nongkrong di situ ya. Ya belajar juga nggak lupa pasti lah. Kalau ekstrakurikuler dulu pernah ikut bang? Ekstrakurikuler itu ekstrakurikuler kayak breakdance itu ikut ekstrakurikuler nggak ya? Oh ada dance. Ya sebenarnya itu bukan ekstrakurikuler tapi emang ekstra gitu. Jadi ekstra. Tidak terdaftar tapi ya ngumpul terus di situ pasti kan. Oh kalau sekarang ada bang modern dance? Ada ya? Enggak, breakdance dulu. Oh breakdance? Kayaknya belum ada deh. Harusnya udah ada lah, zaman gue udah ada kok. Oh, gitu. Orang pas generasi angkatan gue kok kita yang bikin itu. Nah, kita harus. Gue bareng Niki, bareng Noel, bareng dulu angkatan yang senior gue ada lagi si Enok, Caleb, ketua sisinya dulu. Ini kalau dibilang Malvasco nih ya, dibilang breakdance kayak seperti itu di tahun 2004 itu lagi zaman-zamannya di Gandrungi. Ya angkatan gue mulainya ya, kalau kita mulai itu ya. Di Gandrungi wala kaum hawa di bang ceritanya bang. Nah kita juga. masuk seperti ini bang, kita masuk di zaman-zamannya SMA. Di zamannya SMA tuh biasanya kita ada kayak hal-hal yang istilahnya nggak cinta pertama juga sih bang ya. Yeah. Cinta pertama pasti mah sebelum itu juga kita udah istilahnya namanya cinta-cinta monyet gitu ya bang. Nah kalau lu udah married? Belum bang. Lu belum married, oke. Belum, dan itu juga jadi satu kenapa saya dulu nggak ada ini ya di SMA saya. Yeah. Nah, itu dia. Nah, saya dapat informasi bahwa Bang Vasco ini
juga ketemu sama cinta sejatinya itu di SMA 1. Berarti kan ada kenangan di SMA 1 dong, Iya, bener kan? iya. Zaman pacaran, zaman pulang bareng atau berangkat bareng ke sekolah pasti itu ada. Nah, boleh dong Bang ceritain. Mungkin juga nggak cuma Bang Vasco juga, mungkin banyak juga Ya, teman-teman dari SMA 1 juga yang nemu cinta sejatinya itu di SMA kan, bener nggak sih Bang? Yang menarik gini bro ya, sebenarnya gue sama istri gue tuh Deta ya, Dianita Maulin ini dikenalnya Deta. Dia kebetulan dulu sempat jadi jadi duta budut ya kalau nggak salah. Duta Budut. Nah dia ini, gue nggak pernah pacaran sama dia di SMA. Gue tuh di SMA nggak pernah pacaran di sekolah bro. Gue biasanya pacar gue di luar sekolah biasanya ya dulu itu. Lu tanya sama temen angkatan gue nggak pernah punya pacar di SMA 1. Nggak pernah gue punya pacar di SMA 1. Jadi nggak pacaran gue sama Deta itu, ya senior gue kan setahun. Nah gue ketemu setelah udah lama, baru ya udah lama lulus lah. Gue udah lulus kuliah juga, udah ini ketemu, iya Deta gue, nah, saling tahu lah kan, saling tahu juga. Gitu. Akhirnya di situ lah mulai pacarannya di situ. Sebenarnya kenangan di SMA-nya nggak ada sebenarnya gue sama dia. Kalau sama dia nggak ada. Bisa diangkat tuh Bang. Gitu Nanti ya? kita bikin judul sinetron. Cintaku ternyata kakak kelasku. Kakak kelas. Bang. Dan itu bersemi di SMA Negeri 1 Jakarta Bang. Zaman SMA sih gue nggak ada naksir-naksirnya sama dia, nggak ada. Oh nggak ada ya? Justru setelah after dari SMA Negeri 1 ya Bang? Gue menutup mata gue bro buat cewek-cewek di SMA 1 dulu. Wah kenapa tuh Bang? Gue nggak mau pacaran dengan satu kelas sekolah. Gue ngeliat gini, gue kalau ngeliat teman-teman yang pacaran satu sekolah itu kayak apa sih lu berdua-duaan. Betul Bang. Sorry ya, gue ngeliatnya kayak gitu, apaan sih lu nggak ada teman yang lain, lu hari gini temenan dulu, main dulu gitu kan. Lu pacaran dua-duaan, pacaran di luar di luar sekolah dong. Jadi perluas network jadinya kan. Kita Di jadi sekolah tetap belajar dong Bang. Apa? Walaupun sebandel-bandelnya kita yang tadi Bang Vasco bilang. ya nggak pernah hilang lah ranking gue 1, 2, 3. Betul. Itu sih value yang dalam diri sampai sekarang digunain ya Bang. Terus Gitu juga ya. kayak Agak sombong sih gue bro ya, agak sombong ya. ya nggak apa-apa Bang, itu kalau sombong prestasi nggak apa-apa sih Bang. Buat memacut. Betul, bawa maksud yang lain Bang, karena itu sih salah satu motivasi juga buat adik-adik yang ini loh, walaupun kita istilahnya dibilang bandel sama guru, tapi guru nggak bisa berkutik kalau kita pinter ya Bang. Iya. Tapi juga tetap kita harus saling respect sama guru, yang penting kan itu kita nggak ngelawan guru dan segala macam. Mau pelajaran kita pelajarin, ya udah mau nggak mau. Karena masa-masa remaja itu biasanya Paham maksudnya? Maksudnya paham ya? Paham Bang. Karena masa-masa remaja itu sebenarnya kita tuh pengen mengeksplor diri juga Iya, sebenarnya. Nggak mau menelan satu informasi itu dalam satu sudut pandang. Makanya sekarang YouTube channel Bang menilai dari beberapa sudut pandang kan Bang. Kayak itu salah satu menjadi terciptanya YouTube channel Abang juga nih kayaknya. Iya. Terus juga kira-kira nih Bang ya, dari SMA Negeri 1 Jakarta gitu, kalau Abang lihat secara backgroundnya, kita mempunyai alumni yang cukup luas, banyak juga alumni-alumni yang sukses di bidangnya masing-masing, ada yang di kementerian, ada yang di institusi juga, tadi ada yang dari Pertamina, ada yang dari KPK, terus dan masih banyak lagi, ada Pak CT juga gitu, yang kita mungkin yang menjadikan salah satu motivasi kita juga gitu. Nah, terus kalau dari Abang sendiri dari SMA Negeri 1 Jakarta yang tadi bilang ya Abang selalu membanggakan SMA Negeri 1 Jakarta itu, nilai apa aja sih Bang yang Abang dapat dari Budut yang melekat gitu sampai sekarang tuh masih kepake? Oh ini Budut gue tuh dulu kayak gini pelajaran, ada gak sih Bang? Kedisiplinannya susah dijelasin ya, disiplin ya enggak, anak Budut mau disiplin ya kalau saya. Kayaknya disiplin kurang ya kalau zaman angkatan kita dulu ya, tapi maksud gue memang ada kebanggaannya sulit diungkapkan dengan kata-kata bro ya. Kita lulusan Budut ini beda, gue ngerasainnya ya gue bangga gitu, gue bangga banget di saat gue bertemu sama siapapun, tanya lu sekolah di mana, SMA 1 bos. Jadi satu identitas ya Bang ya? Iya, SMA 1 Jakarta yang ya emang kebanggaan tanpa bisa gue jelasin dengan kata-kata sebenarnya. Bicara kita alumni Budut ini. Iya, karena orang misalnya kalau kita sebutin SMA 1 aja orang kok SMA 1. Iya. Pasti ke distriknya Budi Utomo gitu ya. Iya. Walaupun kadang-kadang suka ada ya ke distrik tadi. Oh STM lo ya, gue SMA, bukan STM. Jadi kan ceritanya gitu. Iya, karena ke distriknya kan hal-hal yang itu tadi ya Bang. Iya. Oke. Cukup perbedaan antara historical angkatan 80, angkatan 60 dan angkatan 2000-an itu emang benar-benar memiliki perkembangan yang sungguh jomplang beda banget ya Bang. Kalau generasi lu gimana? Kalau generasi gua sih lebih Udah masih tawuran nggak sih bro dulu? Kalau dulu nggak Bang. Kita Zaman lu ini tawuran masih, cuman bukan masih ya. Lebih sama Captun, sama Zuanzik itu masih ada? betul, tapi kita lebih kayak menghindar sih Bang. Menghindar Karena ya? zamannya kita itu Tuh bini gua nelfon. Nah, itu aja deh, Bang. Ntar dulu.
Karena zamannya kita itu biasanya bang lebih menghindari kayak gitu karena udah ketat banget bang. Sekali ketahuan kita nongkrong di mana segala macam DO. Oh sangat ketat ya? Betul, sangat ketat sekali. Waktu itu kita kebetulan juga kepala sekolahnya juga dari alumni kita juga. Siapa bro? Ibu Mas Ayu. Oh oke. Ya, jadi Ibu Mas Ayu itu yang pakai topi itu bukan? Itu. Iya. Bu Mas Ayu itu pakai kerudung bang, cewek bang. Kerudung ya? Cewek bang. Iya. Jadi lumayan ketat aja sih bang. Jadi lebih banyak kita nongkrong, silaturahmi, kayak ekstrakurikulernya lebih dingin sih kalau di zaman gua. Ya, guru yang paling gue ingat dulu namanya Pak Tiara, masih ada beliau nggak? Pak Ujang. Pak Ujang masih ada. Pak Ujang masih ada ya? Masih ada. Waktu zaman gua masih ada Pak Ujang. Iya, iya, iya. Dan itu sekarang jadi kesiswaan kalau nggak salah. Masih sekarang? Pak Mani Nggak tahu gue. nggak tahu ya. Berarti Pak Ujang yang lebih lama. Ya, Pak Ujang asik sih. Asik banget sih. Nah, Pak Tiara, walaupun orang-orang pada bilang Pak Tiara dulu galak ya, tapi asik sih guru. Nah, Guru guru-guru sejarah yang, tuh. guru-guru yang itu kayak istilahnya yang asik-asik itu yang lebih kita semangat untuk belajar ya bang ya. Galak sih, kalau Pak Tiara orang bilang galak ya. Tapi gue tau, gue ngeliat dia asik loh. Asik. Seru. Menurut gue ya, karena menurut gue dia pintar. Tuh. Jadi gue senang gitu, gue dia pintar tuh gue senang. Bener bang. Nah ini kan ada tema kita nih bang di tahun ini dari Bang Vasco, bahagianya kita jadi alumni SMA Negeri 1 Jakarta tuh pengungkapannya tuh seperti apa sih kalau misalnya versinya Bang Vasco tuh? Alumni sampai sekarang gue nggak pernah lost kontak, sampai sekarang masih kontak sama, khususnya di angkatan gue ya, dan juga beberapa di angkatan senior gue, karena istri gue kan 2003 jadi gue masih ada kontak lah beberapa teman-teman alumni yang ya kalau bicara kebanggaan kan pasti bukan bicara kebanggaan untuk ke dalam. Sebenarnya informasi kebanggaan ini nggak perlu juga gue sampaikan ke lagi, tapi di luar itu gue selalu banggakan bahwa alumni Budut ini bukan alumni yang kaleng-kaleng. Dan gue janjikan ke depan nanti di alumni Budut ini akan bermunculan lagi tokoh-tokoh lagi yang besar selain Pak CT. Kita hormat dan respect pada Pak CT, yang mudah-mudahan tapi besok ke depan ini ada lagi Pak CT yang baru kan. Betul. Kita juga harus semangat ngebangun ngebangun sebuah intangible-nya SMA 1 ini bisa lebih kuat lagi persaudaraannya, dan gue berharap juga kita saling ada backup gitu loh. Maksudnya kolaborasi itu terjadi di saat tadi yang lo bilang ada ada orang yang sudah jadi di sini. Seandainya kolaborasi itu terjadi, gue yakin Budut akan makin ya sih makin keren alumninya. Kita juga harus supportnya adik-adik ya bang. Iya, bahkan enggak gini, ini kadang-kadang yang salah ya. Justru senior butuh support adik-adik loh sebenarnya. Dan adik-adik kayak pada saat gue menjadi adik-adik ya, gue berusaha gimana caranya gue bisa mensupport senior. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, di saat adik-adik berpikir gimana caranya gue bisa mensupport senior nggak bakal lupa mau. Betul. Pasti lu tenteng. Paham nggak maksudnya? Paham bang. Lu tenteng gitu. Kita harus Pasti support lebih total. aware juga kepada Iya. abang-abang kita yang di luar sana, Iya. kakak kita juga yang Ada peluang nih, ini abang-abang ini sebenarnya kalau dipoles dikit nih bisa bagus nih, misalnya gitu ya. Betul. Kalau dibeginin dikit bisa ini nih. Secara bisnis kalau diperkuat ininya bisa ini nih, misalnya gitu kan. Masuk ngobrol sama bang, ini bang, gua ngeliat gini bang, ini ada kekurangan apa kan? Ini abang lebih baik kalau ini bisa begini bang, ini tata. Nah, kadang-kadang ada sebuah pandangan di saat generasi di atas kita berharap ada apa sih insight generasi muda tuh seperti apa gitu loh. Jadi adik-adik juga jangan juga ke abang-abang, bang bantu gua begini nih bang. karena Bingung gitu, jadi abang-abang juga, lu bantu lu bisa apa gitu bang. Jadi kan bingung bro. Di saat adik-adik masuk dengan tawaran, bang gua bantu lu bang, gua bisa gini, gua bisa beresin masalah ini bang. saling bertukar Wah, pikiran. pasti abang-abang gitu pasti konkret sih. Betul. Ngerti ya maksudnya ya? Betul, ngerti. Seandainya ada adik-adik yang nyamperin datang lo, bang gua butuh kerjaan bang. Lo kan bingung, lalu kerja apa? Lu bisa kan jadi bingung kan bro. Karena kita kalau misalnya abang-abang itu juga kadang mikir mereka tuh butuh pemikiran yang fresh Iya. dari generasi muda tuh kadang gini, update tentang dunia saat itu seperti apa sih? Karena kan setiap generasi kan pasti punya informasi yang berbeda, punya style yang berbeda gitu. Nah, mungkin orang-orang butuh. Kita istilahnya ada opportunity di situ, kita harus jemput bola. Betul, Bang, ya? betul. Betul banget. Itu harus jadi karakter anak Budut ke depan. Jadi bukannya abang-abang membantu adik-adik, tapi adik-adik mencoba abang. Itu penguatan sih gila bro. Kalau misalnya adik-adik penguatan balik untuk, wah abang ini bisa begini nih. Giving solution tuh abang-abang itu. Tak. Tuh makin naik kalau itu gerbongnya, ini mau naik terus kok. Namanya kereta, kalau lokomotif maju, adik-adik maju juga pasti. Pasti ke bawah.
kita punya wadah, kita punya koneksi, tergantung dari kitanya. Iya, kecuali kalau tanpa adik-adik itu cuma berharap kayak gitu doang, ya gimana caranya mau ikutan maju? Gimana caranya kalau nggak ikut gerbong, gimana caranya mau ikut maju? Nggak bisa juga begitu kan, harus ada saling keterikatan, saling penguatan di situ kan. Betul bang. Gitu Bro Panji, gila Bro Panji ini kan alhamdulillah sekarang udah kesibukannya lo di Sunpride ya? Di Sunpride. Sunpride ya? Di Sunpride. Kok nggak ada Sunpride di sini sponsor gitu? Sponsor ya. Sunpride. Masuk lo bang, lumayan Masa masuk. taruh di Macan Idealis lah, boleh lah. Boleh Kita Bang, ngobrol siap. ntar. Bang, nih tadi dapat experience juga nih, pengalaman baru lagi dari Bang Vasco, masih muda, prestasinya sudah begitu banyak. Bolehlah Bang tips atau saran gitu apa adik-adik di luar sana yang sekarang masih sekolah, atau adik-adik alumni yang masih kuliah, atau yang udah lulus kuliah tapi lagi mencari pekerjaan dan mencari keberuntungan lah Bang untuk karirnya ke depan gitu. Ya sebenarnya gini Bro ya, tadi kan gue udah sampaikan ke lo di awal. Poin pentingnya adalah di saat kita melihat sebuah peluang, jalanin. Jadi generasi gua sama generasi Z ini ada juga batas-batas yang agak berbeda karakternya. Gen Z ini butuh cepat gitu ya, butuh cepat tapi agak males karakternya. Tapi juga perkembangannya kan juga luar biasa percepatannya. Di semua apa yang dia pengen mau itu harus cepat, harus jadi aja, tapi pondasi agak kurang biasanya. Bicara pondasi ya. Nah, generasi baby boomers di atas gua juga lebih sulit lagi menjalani hidupnya menurut gua gitu kan. Generasi gua dulu kan kita kalau ngerjain skripsi bisa tinggal cek Google gitu ya, riset apa ini. Kalau zaman dulu kan dia harus datang ke sini buat dapetin data ini, datang ke sini buat dapetin data cari ini. buku, ya, perpustakaan gitu. ini. Sulit banget pada saat itu, dan generasi gua udah agak lebih mudah. Gen Z sekarang jauh lebih mudah dengan adanya AI. Dia bahkan bisa bantu tanpa harus kerjaan skripsi, lu bikin AI, lu suruh bikin skripsi bisa jadi. Dan ini buat gua sebuah privilege, tapi juga ini sebuah ancaman. Jangan juga kita terlalu enteng melihat kemudahan semua ini tanpa harus kita perkuat di kemauan kita ya, di kemauan kita untuk mencapai langkah yang jadi jauh lebih baik. Yang jelas di saat lo ngelihat sebuah peluang atau senior-senior, ini bicara kita lokal Budut ya, ada senior-senior yang kira-kira punya peluang menarik dan lo punya ide dan solusi buat dia misalnya saat ini. Karena biasanya kolaborasi itu akan lebih kuat kok, pasti akan lebih kuat. Menurut gua di saat lo jago di sini, ajak orang yang jago tempat lain, duduk bareng, jalanin. Ciptakan kolaborasi Ya. dan produk baru ya Bang. Ya. Oke, itu dia saran atau wejangan dari Bang Vasco nih yang udah karirnya sungguh luar biasa. Belum lah, gua masih jauh bro, kita masih. Ini masih panjang 30-an tapi umur. Masih panjang. Nah, tapi sekarang aja udah hebat banget gitu guys. Makanya pesan dari Bang Vasco itu adalah memanfaatkan peluang dengan cepat dengan teknologi yang ada. Sampai sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan matang, dengan strategi yang cukup mumpuni ya kayak. Ya. Oke, cukup itu sih Bang. Cukup menarik saya hari ini dengan narasumber-narasumber yang hebat dari tahun 80, tahun 66 tadi. Tahun ini bro, aja bro, tahun 40-an, 47, Boleh Bang, nanti kita 46. cari. Insya Allah kalau misalnya ada yang Coba masih dong, ayo dong, ada, tim risetnya, tim nanti risetnya. kita riset untuk narasumber selanjutnya. Dan gitu ya sih Bang, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk Bang Vasco, sukses terus. Thank you bro Panji. Karirnya Sukses ke terus, depan karir makin gua juga. sukses. Kita silaturahmi lagi, nanti kita ketemu di acara reuni akbar yang ke-10 di Ini apa 20 nih? Mei. Apa, Bro? 20 Mei. 20 Mei 2023 Di sekolah. di sekolah SMA Negeri 1 Jakarta. Ponsengan masih ada ya? Apa? Ponsengan masih ada. Konsengan udah ditebang Bang. Serius loh. Betul. Karena ada case di mana pohon itu membahayakan karena udah miring Bang. Oh ya? Jadi Itu dia kan harus udah nggak ada lagi ponsengan. Betul Bang. Waduh, itu. Nah, makanya nanti pohon kita seru banget itu. nostalgia banyak banget kan Mas. Iya, iya. Makanya nanti kita di reuni akbar nanti kita kulik-kulik lagi nih apa aja sih yang masih ada gitu. Karena kita juga udah lama kan gak ngeliat sekolah after pandemi dan segala macam. Oke. Oke, thank you. Gitu aja. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya jangan lupa terus ikutin podcast kita karena masih banyak lagi narasumber-narasumber yang nanti kita akan explore bagaimana tentang sejarah dari SMA Negeri 1 Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gue Vasco Rusemi, Budut angkatan 2004. Nah, kebetulan Insya Allah gue senang banget bisa hadir ke kegiatan di tahun ini
yang mungkin cukup ditunggu-tunggu, dan gue yakin banget sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, abang-abang, empok-empok, adik-adik yang memang alumni dari SMA 1 yang dulu pernah duduk di bawah pohon sengon, walaupun katanya pohon sengon sekarang udah gak ada lagi loh. Nah, lo penasaran nggak seperti apa Budut yang udah gak ada pohon sengonnya? Tanggal 20 Mei 2023, yuk kita kumpul bareng di SMA kita yang dulu. Siapa tahu bisa ketemu lain yang lain siapa gitu. Assalamualaikum.